Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum pengantar akuntansi 1 untuk kasus CV Laskar Pelangi transaksi 1 sampai dengan 10. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis-jenis jurnal, yaitu ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan ada memorial jurnal. Nah, masing-masing jurnal tersebut sudah saya jelaskan beda-bedanya, kemudian fungsinya masing-masing. Kemudian kemarin juga sudah dijelaskan bagaimana menganalisis dokumen transaksi, mana dokumen transaksi untuk penjualan, mana dokumen transaksi untuk pembelian, dan lain sebagainya. Maka harapannya teman-teman sudah paham itu, sudah tahu bedanya masing-masing jurnal, dan sudah tahu bedanya masing-masing dokumen transaksi. Maka kali ini kita akan membahas untuk dokumen transaksi, kita akan menjurnal dokumen transaksi 1 sampai dengan 10. Mari kita lihat, sebelumnya dipersiapkan dulu buku praktikumnya, yaitu buku 1 dan buku 2. Kita mulai dari transaksi yang pertama. Kita tidak membahas lagi tentang informasi kebijakan perusahaan, karena ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, apa itu kebijakan akuntansi dari CV Laskar Pelangi. Maka kita langsung saja masuk ke transaksinya. Nah, di dokumen transaksi yang pertama, di sini ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil itu kita analisis dulu ya. Kemarin sudah saya jelaskan ada 3 langkah untuk menganalisis dokumen transaksi. Yang pertama, ini dokumen apa dulu? Dokumen transaksi apa dulu? Kemudian yang kedua, masuknya ke jurnal mana? Kemudian yang ketiga, baru transaksinya, jurnalnya akun apa saja yang dicatat. Oke, untuk voucher kas kecil merupakan bukti transaksi pengeluaran kas kecil, di mana untuk CV Laskar Pelangi menggunakan metode kas kecilnya adalah metode fluktuasi. Maka di setiap transaksi menggunakan kas kecil akan langsung dicatat ke dalam jurnal. Nah, voucher kas kecil ini langsung kita catat ke dalam jurnal mana? Yaitu ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita buka cash payment journalnya. Nah, di cash payment journal kita catatkan tanggal transaksinya tanggal berapa, kemudian kolom tanggal 1, transaksinya tanggal 1. Akun debited ini fungsinya untuk mencatat nama toko atau nama rekanan kita ya, suppliernya. Kemudian dokumen number untuk mencatat nomor dokumen transaksinya. Akun debit di sini ada kolom akun payable untuk mencatat utang dagang, dan kolom other untuk mencatat akun debit yang selain akun payable. Sedangkan di kolom kredit ada cash in bank jika pengeluaran kasnya menggunakan kas, dan petty cash untuk pengeluaran menggunakan kas kecil. Sedangkan untuk kolom other untuk mencatat akun selain cash in bank dan petty cash yang ada di sebelah kredit. Nah, kita lihat dulu akun debitednya. Tadi kita lihat voucher kas kecilnya ini untuk apa pembayarannya, yaitu dilihat dari keterangan ini, pembayaran pembuatan brosur. Perusahaan jika membuat brosur pasti kepentingannya untuk mengiklankan perusahaannya. Maka pembuatan brosur ini akan masuk ke akun beban iklan, atau istilah Inggrisnya adalah advertising expense. Nah, kemudian kita catat dokumen numbernya, dilihat dari nomor voucher kas kecilnya, yaitu VKK 121.
Ya. Tadi kita catat sebagai advertising expense ya, berarti beban iklan bertambah. Beban bertambah dicatat di sebelah beban bertambah dicatat di sebelah debit. Maka di sebelah debit adalah advertising expense. Di kolom debit apakah ada kolom untuk advertising expense? Jika tidak ada, maka kita catat ke dalam kolom order. Catat nomor akun dari advertising expense, yaitu 61500. Kemudian di kolom amount kita catatkan nominalnya 800.000 rupiah. Oke. Kemudian untuk kreditnya kita lihat di sini menggunakan voucher kas kecil, artinya pengeluaran kasnya menggunakan akun petty cash. Maka diisikan di kolom petty cash nominal 800.000 rupiah. Nah, antara kolom debit dengan kolom kredit harus seimbang. Demikian untuk transaksi yang pertama. Diingat-ingat kalau ada voucher kas kecil pasti dicatat di dalam cash payment journal, karena untuk CV Laskar Pelangi kas kecilnya menggunakan metode fluktuasi. Kemudian di transaksi yang kedua ada dokumen transaksi berupa bukti pengeluaran kas. Untuk bukti pengeluaran kas kita catatkan ke dalam cash payment journal. Ya, masuk ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Bagaimana pencatatannya? Akun apa saja yang dicatat? Kita lihat dari keterangannya. Di mana keterangannya adalah pembayaran gaji dan upah bulan November 2019. Artinya pembayaran gaji dan upah bulan yang lalu. Kita lihat untuk saldo awal accrued expense atau utang beban itu 0. Maka pencatatan transaksi yang kedua ini bukan dianggap sebagai pembayaran utang beban, karena utang bebannya saldonya masih 0 di akhir November. Ibaratnya kalau saldo utang 0 masa mau kita bayar, ya kan? Jadi tidak bisa. Maka untuk transaksi yang kedua kita tetap mencatat sebagai akun beban, yaitu beban wage and salaries dan beban wage salaries sales dan administrasi. Kemudian ada pembayaran income tax payable. Maka kita catatkan ke dalam cash payment journal. Ya, dicatat tanggal transaksinya, yaitu masih di tanggal 1 Desember. Kemudian, nah, kita lompati untuk akun debitednya, kita isikan dulu dokumen number. Dokumen number sesuai dengan bukti transaksi, yaitu BKK 12-1. Ya, 12-1. Kemudian di kolom debit, kalau kita lihat di bukti transaksi di sini, bebannya ada beban gaji sales dan beban gaji administrasi. Nah, maka dua akun ini yang kita catatkan di sebelah debit, karena kita lihat beban kalau bertambah itu dicatat di sebelah debit. Maka dicatat di sebelah debit. Untuk akun wage and salaries tidak disediakan kolomnya, maka kita catat ke dalam kolom order. Kita catat nomor akunnya terlebih dahulu, yaitu untuk wage and salaries sales 61.100 dengan nominal 2.375.000. Kemudian di bawahnya untuk wage and salaries administrasi nomor akunnya yaitu 62.100 untuk nominalnya 7.125.000 rupiah. Nah, ini untuk kolom debitnya. Kemudian di bawahnya di sini ada income tax payable sebesar 475.000.
Nah, income tax payable artinya utang PPh. Utang PPh kalau dibayar berarti utangnya berkurang. Utang berkurang dicatat di sebelah ini income tax payable-nya kita memotong dari gaji karyawan. Oke, saya ralat ya. Income tax payable atau utang PPh yaitu kita mengurangi gaji dari karyawan yang kemudian akan kita setorkan ke kantor pajak. Karena baru dipotong dari karyawan dan belum disetorkan ke kantor pajak, maka dicatat sebagai income tax payable atau utang PPh. Karena kita berhutang ke negara begitu, ke kantor pajak. Maka di sini utangnya bertambah. Utang bertambah dicatat di sebelah kredit. Nah, maka kita catat ke sebelah kredit untuk income tax payable-nya. Untuk kolomnya tidak disediakan, maka kita catat di kolom order di sebelah kredit. Catat nomor akun untuk income tax payable, kemudian nama akun income tax payable, dan jumlah yang dicatat untuk income tax payable 475.000. Nah, sampai di sini ternyata debit kreditnya belum seimbang karena masih ada kas yang dikeluarkan berapa. Nah, kas yang dikeluarkan dilihat dari total bayarnya, yaitu 9.025.000. Kita catat kemana? Karena ini menggunakan bukti pengeluaran kas yang menggunakan cek, maka dicatat menggunakan cash in bank. Kita catat nominal yang dikeluarkan yaitu 9.025.000. Nah, sudah selesai untuk jurnal debit kreditnya, maka kita catat kolom akun debited. Kolom akun debited, kalau sebelah debitnya ada di kolom order, maka di sini diisi nama akunnya. Nah, tetapi kalau sebelah debitnya adalah akun payable, maka di sini dicatat nama suppliernya. Begitu. Untuk transaksi yang kedua, jadi diingat-ingat kalau ada bukti pengeluaran kas pasti dicatat ke dalam cash payment journal, kemudian kita lihat keterangannya untuk membayar apa. Ya, baru kita catat ke dalam cash payment journal, debitnya apa, kreditnya apa. Seperti itu. Kemudian transaksi yang ketiga. Ada voucher kas kecil lagi. Ya, jadi diingat kembali tadi di transaksi yang pertama, voucher kas kecil itu dicatat ke dalam cash payment journal, dilihat keterangannya apa? Keterangannya pembayaran rekening listrik. Nah, pembayaran rekening listrik. Jadi, walaupun ini pembayaran tagihan bulan November, tapi kita catat tetap sebagai beban. Kenapa? Karena accrued expense-nya atau beban utangnya saldonya 0, jadi belum kita catat di bulan yang lalu. Jadi tetap dicatat sebagai beban rekening listrik. Atau di sini menggunakan akun kita catat tanggalnya dulu. Kemudian nama akunnya tadi adalah telepon and water electricity. Dokumen numbernya dicatat VKK 122, kemudian di debit nomor akun dari telepon water and electricity expense, amount-nya sesuai yang dibayarkan Rp700.000 menggunakan petty cash atau kas kecil. Nah, seperti ini untuk transaksi yang nomor 3. Saya rasa untuk voucher kas kecil cukup jelas ya. Kemudian kita beralih ke transaksi berikutnya, transaksi nomor 4. Transaksi nomor 4 ada bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas selalu dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash
receive journal. Cash receive journal. Jadi kalau ada bukti penerimaan kas selalu dicatat ke cash receive journal. Kemudian kita lihat keterangannya. Keterangannya adalah pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 26 November. Tanggal 26 November dibayar di tanggal 2 Desember. Maka masih dalam periode diskon karena belum lebih dari 10 hari, ya kan? Nah, di sini untuk transaksi CV Laskar Pelangi sudah saya sertakan potongannya, jadi sudah jelas sekali piutangnya berapa, potongan berapa, lalu yang dibayarkan berapa. Oke, kita sudah jelas ya, ini untuk pelunasan piutang. Kita buka cash receive jurnalnya di buku 2 halaman 2. Di cash receive journal kita catatkan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 2 Desember, kemudian dokumen numbernya BKM 121. Akun kreditnya apa, dilewati dulu, kita lihat dulu nanti untuk kolom kreditnya apa. Nah, ada bukti penerimaan kas, artinya kasnya akan bertambah. Kas yang bertambah adalah nominal di jumlah diterimanya, yaitu 92.708. Maka di kolom cash in bank kita catat nominal diterimanya atau nominal yang dicetak tebal 92.708. Oke. Kemudian kita lihat bukti transaksinya, ada potongan di sini ya. Ada potongan 2% yaitu 1.892. Potongan penjualan atau istilah Inggrisnya adalah sales discount. Maka di kolom sales discount kita catatkan untuk nominalnya 1.892.000. Kemudian kolom piutang. Nah, piutangnya dibayar, dilunasi, berarti berkurang. Piutang itu kelompok aset atau kelompok harta. Harta berkurang ada di sebelah kredit, ya. Maka catat sebelah kredit. Istilah asing dari piutang dagang adalah akun receivable. Maka catat di sini nominal akun receivable Rp94.600.000. Nah, kolom creditednya, kalau di sebelah kredit adalah akun receivable, maka di akun credited di sini diisikan nama customer, yaitu toko Adinda Elektronik nih ya, toko Adinda Elektronik. Nah, diisikan di sini. Tapi kalau di kolom di sebelah kreditnya ada diisi di order, bukan di akun receivable, maka untuk akun creditednya diisi nama akun dari sebelah kredit, ya, nama akun dari sebelah kredit. Sampai di sini jelas ya. Maka diingat-ingat, kalau ada transaksi bukti penerimaan kas dicatat ke dalam cash receive journal, gitu. Kemudian transaksi yang nomor 5. Transaksi nomor 5 ada faktur. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya jelaskan perbedaan antara faktur penjualan dengan faktur pembelian, yaitu kita lihat dari kop fakturnya. Kalau kop fakturnya adalah nama perusahaan kita yang ditujukan ke perusahaan lain, maka ini adalah faktur penjualan. Artinya ini transaksi penjualan secara kredit. Tapi sebaliknya, kalau ada faktur dengan kop perusahaan lain ditujukan ke perusahaan kita, maka ini faktur pembelian. Perbedaannya di kop fakturnya. Nah, di sini ada faktur, kopnya adalah CV Laskar Pelangi, yaitu perusahaan kita sendiri. Maka di sini ada transaksi penjualan secara kredit. Nah, transaksi penjualan kredit dicatat kemana? Dicatat ke sales journal. Buka sales jurnalnya,
di buku 2 halaman 1. Sales Jurnal di buku 2 halaman 1 kita catatkan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 3 Desember. Kemudian dokumen numbernya dilihat dari nomor fakturnya, yaitu FLP 121. Customernya kita menjual ke siapa? Ke toko Adinda Elektro. Nah, untuk pencatatan faktur penjualan, kita perhatikan dokumen transaksi dari bawah ya, dari total ini. Dari bawah, kita catat dari bawah. Untuk total pada faktur penjualan, total ini kita catat ke dalam kolom piutang atau akun receivable. Nah, akun receivable ada di sebelah debit karena bertambah piutangnya sejumlah 70.670.000. Kemudian setelah total sudah catat, naik lagi ke freight collected. Freight collected jelas sekali di sini sudah disediakan kolom freight collected, maka masuk ke dalam kolom ini. Freight collected Rp50.000. Kemudian naik lagi, ada PPN 10%, maka angka PPN kita catat ke dalam VAT out. Nah, Rp6.420.000. Kemudian di subtotal adalah pencatatan total dari penjualannya, maka dicatat di kolom sales. Nah, jadi dari 4 angka ini, 4 nominal, subtotal masuk ke sales, PPN masuk ke VAT out, freight collected ke freight collected, total dimasukkan ke dalam piutang atau akun receivable. Nah, dari sales jurnal ini masih tersisa ada 2 kolom yang belum terisi, yaitu cost of goods sold dan merchandise inventory. Dari mana angkanya? Kita lihat dari kartu persediaan. Silakan dibuka kartu persediaannya di buku 1 halaman belakang ya, paling belakang. Nah, halaman paling belakang yaitu halaman 28 dan 29. Cara menghitung untuk cost of goods sold dan merchandise inventory yaitu kita lihat tanggal transaksinya. Tanggal transaksinya adalah tanggal 3 Desember. Nah, maka kita lihat untuk TV 1 LG 32 inch dilihat tanggal 3 ya. Di tanggal 3 apa yang kita hitung? Yaitu dari kolom out totalnya. Ini ya, kolom out total 29 juta untuk LG 32 inch. Dan di LG 40 inch tanggal 3 kolom out totalnya ada 28.800.000. Kita jumlahkan antara TV 1 dan TV 2. 29 juta ditambah 28.800 sama dengan 57.800.000 rupiah. Maka kita isikan ke cost of goods sold 57.800.000 rupiah. Merchandise inventory pun sama 57.800.000 rupiah. Ya, jadi untuk menghitung cost of goods sold dan merchandise inventory, saya ulangi lagi, kita lihat dari kartu persediaan yang ada di buku 1 halaman paling terakhir. Kita lihat dari tanggal transaksinya. Untuk TV 1 tanggal 3, kita lihat kolom out-nya. Total 29 juta untuk TV 1 dan tanggal 3 total out di TV 2 ada 28.800.
Jadi 29 juta ditambah 28.800 sama dengan 57.800. Kita catat ke cost of goods sold dan merchandise inventory. Gitu. Ya, kembali lagi. Kita lanjut di transaksi yang nomor 6. Transaksi nomor 6. Yaitu ada voucher kas kecil lagi untuk pembayaran rekening telepon. Nah, ini prinsipnya sama dengan transaksi nomor 3. Ya, tadi di transaksi nomor 3 ada pembayaran rekening listrik. Nah, kalau di sini ada pembayaran rekening telepon. Karena transaksinya ini di tanggal yang berbeda, maka walaupun nama akunnya sama, kita tetap catatkan 2 kali ya. Kita catatkan ke dalam cash payment journal untuk tanggal 4, nama akunnya sama, telepon, water, electricity, expense. Kemudian nomor dokumennya VKK 123. Di sini nomor akunnya pun sama dengan tanggal 2 ya. Dengan nominal Rp600.000, pengeluarannya menggunakan petty cash. Nah, ya, jadi untuk transaksi nomor 6 sama dengan transaksi nomor 3. Langsung lanjut di transaksi nomor 7. Ada voucher kas kecil lagi dengan keterangannya adalah pembelian perlengkapan toko. Ya, voucher kas kecil dicatat ke dalam cash payment journal. Kemudian keterangannya adalah pembelian perlengkapan toko. Pembelian perlengkapan toko artinya perlengkapan tokonya itu bertambah. Perlengkapan toko masuk ke dalam kelompok harta, ketika bertambah dicatat di sebelah debit. Maka perlengkapan tokonya bertambah, catat sebelah debit, kreditnya adalah kas kecil. Nah, maka kita catatkan ke cash payment journal tanggal 4, kemudian nomor dokumennya VKK 124. Tadi untuk perlengkapan toko, nama istilah akun Inggrisnya adalah supplies, office supplies ya. Office supplies nomor akunnya adalah 11302, nominal Rp500.000 dan pengeluarannya menggunakan kas kecil, maka dicatat di kolom petty cash Rp500.000. Nama akun debitednya adalah store supplies. Itu ya. Untuk transaksi nomor 7 saya rasa sudah jelas sekali. Voucher kas kecil catat ke cash payment journal, kemudian lihat keterangannya untuk membeli apa. Baru kita catatkan ke dalam jurnalnya. Kemudian transaksi 8, ketemu faktur. Faktur dengan kopnya adalah PT Angkasa Raya ditujukan ke CV Laskar Pelangi. Artinya transaksi ini adalah transaksi pembelian kredit. Karena kopnya perusahaan lain ditujukan ke perusahaan kita. Maka ini kita catat ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal. Dibuka purchase journalnya, buku 2 halaman 3. Kita catatkan tanggal transaksinya yaitu tanggal 6 Desember. Dokumen numbernya adalah nomor faktur. Kemudian vendor adalah suppliernya. Kita beli dari siapa? Dari PT Angkasa Raya. Nah, kemudian untuk purchase journal ini adalah jurnal yang paling mudah karena kita tidak perlu menghitung sama sekali. Tinggal kita memindahkan angka-angka saja dari mulai subtotal. Subtotal ini untuk mencatat barang dagang yang dijual, barang dagang yang dibeli yaitu 81 juta. Barang dagang bahasa Inggrisnya, akun Inggrisnya adalah merchandise inventory. Maka kita catat ke merchandise
inventory 81 juta. Kemudian PPN sudah jelas pasti dicatat ke kolom VAT. Nah, karena ini pembelian, nama istilahnya VAT in 8.100.000. Kemudian freight collected, ini adalah freight collected bagi PT Angkasa Raya. Maka dicatat untuk CV Laskar Pelangi kebalikan dari freight collected, yaitu freight paid. Nah, catat di kolom freight paid untuk beban angkutnya Rp100.000. Sedangkan kolom account payable dilihat dari totalnya. Total ini yang dicetak tebal itu dicatat ke dalam kolom account payable. Nah, jadi untuk purchase journal sangat mudah sekali ya. Ketika ada faktur dengan kop perusahaan lain ditujukan perusahaan kita, maka ini transaksi pembelian kredit dicatat ke dalam purchase journal. Nah, di purchase journal cara mencatatnya dari mulai subtotal dicatat ke merchandise inventory, PPN 10% dicatat ke VAT in, freight collected dicatat ke kolom freight paid, dan total dicatat di kolom account payable. Oke. Kemudian transaksi nomor 9 ada bukti pengeluaran kas. Maka ini dicatat ke dalam jurnal cash payment. Cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Pengeluarannya untuk apa? Kita lihat dari keterangannya. Keterangannya adalah pembayaran pajak pertambahan nilai masa bulan November. Nah, di sini kita akan mencatatkan bahwa VAT out-nya berkurang, VAT in-nya berkurang karena dibayarkan ya. Nah, sisanya selisih antara VAT out dan VAT in dicatat sebagai income tax expense. Kemudian ini total bayarnya gitu. Nah, untuk mempermudah ya, saya mempermudah teman-teman semua bahwa untuk akun yang tidak dikurung pasti dicatat di sebelah debit. Sedangkan akun yang ada tanda kurungnya itu dicatat di sebelah kredit ya. Kita catatkan dari mulai VAT out ya. Kita catat dulu di cash payment journal tanggal transaksi tanggal 8, kemudian akun debited dilewat dulu, dokumen number catat BKK 122. Nah, debitnya dari VAT out tadi ya, VAT out karena tidak tanda kurung maka catat di sebelah debit. Karena tidak ada nama kolomnya maka dicatat di kolom order. Nomor akun dari VAT out 21500 dengan nominal 49.200.000. Kemudian kolom VAT in karena menggunakan tanda kurung maka kita catat ke dalam kolom kredit. Catat nomor akun dari VAT in 11403, nama akun VAT in dan jumlahnya 30 juta rupiah. Kemudian ada income tax expense. Dicatat di sebelah debit ya karena beban bertambah di sebelah debit. Nomor akun dari income tax expense adalah 91.100 dengan nominal 3.500.000. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran kasnya. Total pembayaran kasnya, total bayarnya yaitu 22.700.000 menggunakan cash in bank ya. Karena bukti pengeluaran kas menggunakan cek selalu dicatat ke dalam akun cash in bank 22.700.000. Kemudian baru kita isikan akun debitnya yaitu VAT out dan income tax expense. Begini ya, antara debit dengan kredit sudah seimbang.
Jelas ya, kalau ada transaksi pengeluaran kas, catat ke cash payment jurnal, kemudian kita lihat keterangannya. Kalau ada nama-nama akun seperti ini, dilihat yang tidak menggunakan tanda kurung, berarti catat sebelah debit. Yang menggunakan tanda kurung dicatat di sebelah kredit. Kemudian pasti di kredit ada pembayaran kas atau cash in bank. Kemudian kita lanjut di transaksi 10. Nah, transaksi 10 ada bukti transaksi berupa nota kredit. Nota kredit ini adalah transaksi retur atau pengembalian barang dagang. Bedanya retur pembelian dan retur penjualan, kalau ada nota kredit dengan kop adalah perusahaan kita ditujukan ke perusahaan lain, maka ini bukti transaksi retur penjualan. Tetapi kalau ada nota kredit kop perusahaan lain ditujukan ke perusahaan kita, maka ini adalah retur pembelian. Nah, berarti transaksi 10 merupakan bukti transaksi retur pembelian. Ini ada hubungannya dengan transaksi sebelumnya, yaitu transaksi nomor 8. Berarti pada transaksi nomor 8 PT Angkasa Raya kita membeli barang dagang ke PT Angkasa Raya. Kemudian di transaksi 10 kita mengembalikan barang dagang tersebut karena ada kerusakan atau ketidakcocokan. Yang dikembalikan adalah 2 buah TV LG 32 in dan 2 buah TV LG 40 in. Catatnya kemana kalau ada transaksi retur pembelian kredit? Dicatat ke dalam memorial jurnal. Kita buka memorial jurnal buku 2 halaman 5. Kalau ada transaksi retur pembelian, kita tanggalnya catat dulu, kemudian nomor dokumennya juga kita catatkan. Nah, debitnya apa, kreditnya apa? Kalau kalian bingung, bisa lihat di kebijakan akuntansi di buku 1. Retur di kebijakan pembelian itu ada di halaman 1 dan 2 ya. Situ sudah saya sertakan contoh jurnalnya ya. Jurnal untuk retur pembelian. Nah, untuk logikanya kalau pada saat ujian nanti ketika ada retur pembeliannya secara kredit ya. Maka ketika pembelian secara kredit kita akan mencatat sebagai utang dagang. Ketika barangnya dikembalikan, maka utang dagangnya akan berkurang ya, karena tadi pengembalian barang, maka utangnya akan berkurang. Utang berkurang dicatat di sebelah debit. Nah, berarti di sebelah debit kita catat utang dagang. Utang dagangnya memang berkurang berapa? Catat nomor akunnya dulu. Utang dagang yang berkurang dilihat dari totalnya yang dicetak tebal, yaitu Rp14.520.000. Kemudian yang sebelah debit apa? Tadi yang dikembalikan adalah barang dagang ya, barang dagang. Maka barang dagang itu kelompok harta atau aset. Barang dagang dikembalikan berarti berkurang, dicatat di sebelah kredit. Barang dagang berkurang dicatat di sebelah kredit. Maka di sebelah kredit kita masukkan nama merchandise inventory atau persediaan barang dagang dengan nomor akun 11301 dengan nominal dilihat dari subtotalnya. Nah, subtotal ini adalah untuk nominal merchandise inventory 13.200. Kemudian yang belum dicatatkan apa? Di sini ada PPN 10%. PPN 10%
dicatat di sebelah kredit VAT in ya, karena tadi saat pembelian VAT in-nya bertambah di sebelah debit. Karena ada pengembalian maka VAT in-nya berkurang, dicatat di sebelah kredit. Sejumlah 10% dari merchandise inventory, yaitu Rp1.320.000. Nah, ini yang dicatatkan di Memorial Jurnal untuk retur pembelian PT Angkasa Raya di transaksi nomor 10. Demikian untuk transaksi nomor 1 sampai dengan 10. Untuk transaksi berikutnya akan saya jelaskan di sesi selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.